Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bahasa. Saya Skartaji Chandraningrum dengan nomor NPM 1913041021, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019, Universitas Lampung. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi dari teori belajar bahasa, yaitu sumber belajar. Sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari sumber belajar. Menurut Sanjaya, tahun 2010 di halaman 228 menyatakan segala sesuatu yang berada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk mengoptimalisasikan kegiatan belajar itu disebut dengan sumber belajar. Setelah kita mengetahui pengertian dari sumber belajar, sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu macam-macam dari sumber belajar. Di sini, saya akan menyebutkan 5 macam sumber belajar. Yang pertama ada pesan. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, bahan media software. Yang keempat, peralatan hardware. Dan yang kelima, teknik dan latar. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kelima macam sumber belajar. Yang pertama, pesan. Pesan berisi informasi yang akan disampaikan dalam bentuk ide, fakta, dan makna. Yang kedua, ada manusia. Manusia di sini berperan sebagai penyimpan, pengolah, dan penyalur pesan. Adapun yang ketiga, yaitu bahan media software. Bahan media software ini merupakan perangkat lunak yang biasanya berisi pesan. Dan yang keempat, peralatan hardware. Seperti namanya hardware, ini merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang ada dalam bahan. Dan yang kelima, teknik dan latar. Ini merupakan prosedur dan langkah-langkah tertentu dalam penggunaan bahan, peralatan, lingkungan, dan orang yang menyampaikan pesan. Itulah sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai kelima macam sumber belajar. Baiklah, setelah kita membahas mengenai macam-macam sumber belajar, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai manfaat dari sumber belajar. Di sini, sumber belajar memiliki beberapa manfaat. Di sini saya akan menyebutkan 4 manfaat dari sumber belajar. Yang pertama, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Manfaat yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi, diadakan, ataupun dilihat secara langsung. Manfaat yang ketiga, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Ini bisa diperoleh dengan kita membaca-baca buku ataupun situs online. Dan yang terakhir, manfaat yang keempat, yaitu dapat membantu memecahkan masalah pendidikan, baik itu makro maupun mikro, dalam lingkup mikro. Itulah manfaat dari sumber belajar yang dapat saya sampaikan. Sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang ciri-ciri sumber belajar. Ini merupakan materi penutup pada video kali ini. Ciri-ciri sumber belajar yang akan saya sampaikan pada video ini ada 4. Yang pertama, sumber belajar mempunyai daya kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua,
Sumber belajar dapat merubah tingkah laku lebih sempurna sesuai dengan tujuan belajar. Ciri yang ketiga, sumber belajar diadakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang direncanakan dan sumber belajar yang tinggal pakai. Ciri-ciri yang keempat yaitu dan yang terakhir, sumber belajar dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi juga dapat digunakan secara kombinasi atau gabungan. Itulah ciri-ciri dari sumber belajar yang dapat saya sampaikan. Sampailah kita pada penutup video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai sumber belajar dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.